Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1088. Meskipun anggota tim mereka bertambah 4 orang, Luo Xiu sama sekali tak mempermasalahkannya. Alasan utama ia mengizinkan Murongrong dan rekan-rekannya bergabung bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena pengetahuan mereka yang lebih dalam tentang reruntuhan medan perang kuno dan lembah api naga. Selama ini, Luo Xiu, Hu Qingqing, dan Ning Hanling hanya memahami permukaan dari tempat-tempat itu, bahkan informasi dalam batu giok yang dibeli di Istana Peluang pun terlalu umum dan tidak detail. Sebaliknya, Murongrong dan kelompoknya sudah lama aktif di wilayah ini, jadi wawasan mereka jauh lebih berguna. Luo Xiu tidak khawatir tentang serangan api naga yang menyelimuti lembah, karena dengan kekuatan Hu Qingqing dan Ning Hanling, mereka bisa bertahan tanpa celah. Saat mereka menyusuri lembah api naga, Luo Xiu terus bertanya kepada Murongrong soal berbagai hal yang berkaitan dengan reruntuhan medan perang kuno. "Nona Rong, apakah kau pernah melihat orang ini?" tanya Luo Xiu sambil memunculkan bayangan wajah Lu Mengyao lewat kekuatan spiritual. Murongrong menggeleng pelan. "Maaf, senior, saya belum pernah melihatnya. Reruntuhan medan perang kuno terlalu luas, mencari satu orang di sini seperti mencari jarum di laut." Luo Xiu sudah menduga jawabannya, dan ia segera menghapus ilusi wajah tersebut sebelum kembali fokus ke topik utama. "Kalau begitu, bolehkah aku tahu seberapa dalam pemahamanmu tentang reruntuhan medan perang kuno dan lembah api naga?" tanya Luo Xiu. Murongrong menjawab dengan penuh hormat, "Selama ini, ada desas-desus bahwa lembah api naga adalah tempat gugurnya seorang kaisar dewa dari ras naga sejati. Setelah sang kaisar gugur, seluruh kekuatannya berubah menjadi hukum api naga yang berkumpul di lembah ini, sehingga tempat ini dinamakan lembah api naga. Karena hukum api naga terus berkumpul selama ribuan tahun, lembah ini kemudian melahirkan berbagai harta berharga seperti roh api dewa naga dan mutiara api naga. Mutiara itu sangat berguna untuk memahami hukum api naga, khususnya bagi para kultivator naga yang menekuni jalur elemen api, harta yang sangat langka dan diburu. Pengetahuan Murongrong jauh lebih lengkap dibandingkan isi batu giok dari Istana Peluang. Menurutnya, di bagian terdalam lembah ini bahkan terkandung hukum api naga setingkat kaisar dewa, menjadikannya salah satu tempat terbaik untuk para kultivator elemen api menempa diri. Dalam perjalanan masuk yang lebih dalam, mereka menemukan banyak material dan harta berunsur api yang bernilai tinggi. Sepertinya karena Luo Xiu berhasil menjinakkan satu roh api dewa naga dengan mudah, makhluk-makhluk api lainnya memilih untuk bersembunyi. Saat mereka mencapai bagian inti lembah, kekuatan hukum api naga di tempat itu telah mencapai level Raja Dewa. Bahkan dengan perlindungan dari Menara Dewa Iblis, sebagian aura hukum masih bisa menembus perlindungan itu, membuat tubuh Murongrong dan teman-temannya nyaris meleleh terbakar. "Senior, kami sudah sampai batas kemampuan kami," seru Murongrong panik. Ia tahu kalau mereka terus memaksa maju, mereka semua akan mati. Meskipun mereka sudah memperoleh banyak harta di perjalanan ini yang semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Luo Xiu, itu tetap tak sebanding dengan nyawa. Bahkan Hu Qingqing dan Ning Hanling pun mulai kewalahan, meskipun kekuatan mereka selevel akhir hingga puncak Dewa Iblis tingkat 9, tetap saja sulit menahan tekanan dari hukum api setingkat Raja Dewa. "Kalian tunggu di sini, aku akan masuk lebih dalam sendirian," kata Luo Xiu. "Hati-hati, tuanku," ucap Hu Qingqing. Luo Xiu mengangguk lalu berjalan keluar dari perlindungan Menara Dewa Iblis. Tubuhnya segera diselimuti lautan api, lalu menghilang di dalam kobaran api naga yang membara. Tubuh fisik Luo Xiu sudah mencapai level Raja Dewa tingkat 9. Api naga bukan hanya tak bisa menyakitinya, malah bisa digunakannya untuk menempa tubuhnya. Tubuhnya bagaikan senjata suci, dan ditempa dengan api adalah metode paling efektif untuk menyempurnakannya. Semakin dalam ia masuk, kekuatan hukum api semakin menakutkan. Awalnya hanya membakar tubuh, tapi kemudian mulai meresap ke dalam lautan kesadaran. Aum, tiba-tiba terdengar raungan naga yang mengguncang, dan bukan hanya satu tapi ratusan sekaligus. Ratusan roh api dewa naga muncul serempak, masing-masing sekuat Dewa Iblis tingkat 9. Di lingkungan ini, mereka seperti ikan di air. Bahkan Luo Xiu yang kekuatannya setara Raja Dewa tingkat 9 pun merasa gentar. Boom, pertempuran besar pun pecah. Roh-roh naga yang sebelumnya tak berani mendekatinya, kini menyerang bagaikan gila, menyerbu Luo Xiu tanpa henti. Suara ledakan mengguncang terus-menerus dari kedalaman lembah. Di luar sana, Hu Qingqing dan Ning Hanling cemas melihat arah dalam lembah yang terus berguncang. Jelas itu ulah Luo Xiu, dan itu berarti dia sedang menghadapi bahaya besar. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa jam. Setelah itu, lembah kembali sunyi.
Sebuah tungku dewa menggantung di atas kepala Luo Xiu yang tubuhnya penuh luka. Meski kekuatannya luar biasa, menghadapi ratusan roh api dewa naga tetap membuatnya berdarah-darah. Kini, semua roh naga itu telah disegel di dalam tungku dewa. Luo Xiu memurnikan hukum api naga yang terkandung dalam tubuh mereka melalui tungku tersebut dan menyerapnya ke dalam tubuh, memperkuat fisik dewa miliknya hingga ke batas tertinggi. Luo Xiu memilih datang ke lembah api naga memang demi mengasah dirinya, sehingga begitu masuk ke dalam, ia segera tenggelam dalam latihan yang mendalam. Teknik dewa perubahan yang ia kuasai memungkinkan dirinya menyerap dan mengolah semua jenis hukum, termasuk hukum api naga yang mendominasi tempat ini, untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan berhasil melebur ratusan roh api dewa naga, Luo Xiu setara dengan menyerap kekuatan ratusan dewa iblis tingkat 9 energi yang luar biasa besar, namun hasil akhirnya hanya mampu mendorong tubuh fisiknya dari tahap akhir Raja Dewa tingkat 9 ke puncaknya, sementara peningkatan pada kultivasinya nyaris tidak terasa, menunjukkan betapa sulitnya menembus satu tingkat lagi di level kekuatan seperti ini. Ia lalu melanjutkan perjalanan lebih dalam dan mendapati hukum api naga di depan telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, yang perbedaannya sangat jauh dibandingkan dengan Raja Dewa, ibarat semut melawan gajah, bahkan tubuh Luo Xiu yang sekuat puncak Raja Dewa pun mungkin tak sanggup menahan satu serangan dari makhluk selevel itu. Menyadari hal tersebut, Luo Xiu memutuskan untuk tidak terus melangkah, terlebih ia telah menghabiskan banyak waktu untuk melebur ratusan roh naga, sementara Hu Qingqing dan Ning Hanling masih menunggu di luar. Saat kembali, Hu Qingqing dan Ning Hanling langsung menyadari ada perubahan besar dalam diri Luo Xiu, ia terlihat jauh lebih kuat. Di sisi lain, Murongrong dan ketiga rekannya masih belum pergi, dan selama Luo Xiu menghilang, ia banyak berbincang dengan Hu Qingqing dan Ning Hanling, termasuk menceritakan asal-usulnya sebagai putri kepala sekte Zhen Luo Tianzong, salah satu sekte besar yang dikenal karena keahliannya dalam formasi. Meskipun memiliki latar belakang istimewa dan bisa berlatih dalam kenyamanan sekte, ia tetap memilih menempuh jalan berbahaya di reruntuhan medan perang kuno, tanpa menjelaskan alasannya secara detail, hanya memperlihatkan raut muram yang membuat Hu Qingqing dan Ning Hanling memilih tidak bertanya lebih lanjut. Setelah itu, mereka semua memutuskan kembali ke jalur semula, dan perjalanan keluar dari lembah berjalan lancar, namun ketika sudah agak menjauh dari lembah api naga, Luo Xiu tiba-tiba berhenti dan menoleh dengan dahi berkerut, merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ditanya oleh Hu Qingqing dan Ning Hanling, Luo Xiu hanya menjawab singkat, meski dalam hati ia yakin bahwa apa yang ia lihat bukan halusinasi karena kekuatan kesadarannya yang diperkuat oleh kekuatan jiwa suci sangat tajam, dan jika bahkan kekuatan itu tak bisa menangkap bayangan yang melintas tadi, maka makhluk tersebut pasti berada jauh di atas dirinya. Dengan wajah serius, Luo Xiu segera menyuruh semua orang pergi dari tempat itu secepatnya. Sementara itu, di kedalaman lembah api naga, seorang pemuda misterius dengan jubah merah menyala melangkah di tengah kobaran api. Rambutnya sama merahnya, tergerai liar dengan wajah tampan namun memancarkan aura jahat, dan di dahinya terukir simbol api yang tampak menyimpan kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan segalanya. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa bocah tadi cukup menarik, meskipun dalam pandangannya, bahkan jika Luo Xiu punya kekuatan selevel kaisar atau raja dewa pun tetap saja hanyalah semut. Namun ia sendiri tengah dalam proses memulihkan kekuatan setelah tertidur dalam waktu yang sangat lama, dan menganggap bahwa hukum api naga yang ada di tempat ini cukup berkualitas untuk membantu mempercepat pemulihannya. Setelah itu, sosok misterius itu menghilang lebih jauh ke dalam lembah, menembus wilayah yang bahkan diliputi hukum api naga setingkat kaisar dewa, seakan itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Bersambung.